Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Hewa Anujasi Al-Kafi, kemudian ada Angga Nurgunawan, selanjutnya rekan saya yaitu Raffi Ainul Fitrah Taufikur Rahman, selanjutnya yaitu saya sendiri Regina Deananda, dan terakhir Rifki Satria Sandi Pratama. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan ide aplikasi yang kami kembangkan, yaitu Smart Library Management System, sistem manajemen perpustakaan berbasis OOP, yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data dan transaksi perpustakaan. Baik, selanjutnya itu latar belakang. Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting dalam menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, serta penyediaan informasi bagi masyarakat. Keberadaan perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tapi juga sebagai pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai jenis informasi, baik dalam bentuk buku cetak, jurnal, maupun media digital. Bagi mahasiswa dan pelajar, perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung proses pembelajaran, memperluas wawasan, serta meningkatkan kualitas literasi. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan perpustakaan yang masih dilakukan secara manual seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, pencatatan data buku, dan anggota yang dilakukan secara konvensional rentan terhadap kesalahan, seperti data yang tidak lengkap, duplikasi, maupun kehilangan data. Selain itu, proses pencarian buku menjadi kurang efisien karena harus dilakukan secara manual melalui katalog atau pencatatan fisik, sehingga menimbulkan waktu yang cukup lama. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah pada proses transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Sistem manual menyebabkan antrian panjang, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam memantau status buku yang sedang dipinjam atau tersedia. Tidak jarang pula terjadi kesalahan dalam pencatatan tanggal peminjaman dan pengembalian yang berujung pada ketidaktepatan dalam perhitungan denda. Hal ini tentunya dapat mengurangi kualitas pelayanan perpustakaan dan menimbulkan ketidakpuasan bagi pengguna. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kebutuhan akan sistem yang mampu mengelola aktivitas perpustakaan secara efektif, efisien, dan akurat menjadi semakin penting. Pemanfaatan sistem berbasis komputer dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Dengan adanya sistem manajemen perpustakaan, seluruh data dapat tersimpan secara terstruktur dalam basis data sehingga memudahkan proses pengolahan, pencarian, serta pengelaporan informasi. Sistem ini juga memungkinkan otomatisasi dalam berbagai proses, seperti pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian, perhitungan denda keterlambatan, hingga penyediaan fitur pencarian buku secara tepat dan akurat. Selain itu, sistem ini dapat meningkatkan keamanan data serta meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Oleh karena itu, diperlukan perancangan dan pengembangan sebuah sistem manajemen perpustakaan berbasis komputer yang dapat membantu pengolahan data buku, data anggota, serta transaksi perpustakaan secara terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan perpustakaan serta mendukung kegiatan akademik secara optimal. Kemudian tujuannya. Adapun tujuan dari perancangan sistem manajemen perpustakaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempermudah pengelolaan data buku dan anggota secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu sistem. Kemudian yang kedua yaitu mengotomatisasi proses transaksi peminjaman dan pengembalian buku sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung denda keterlambatan pengembalian buku secara otomatis dan meminimalkan kesalahan perhitungan. Yang keempat yaitu menyediakan fitur pencarian buku yang cepat dan akurat berdasarkan judul, penulis, atau kategori. Dan terakhir yaitu meningkatkan efisien kerja penulis perpustakaan serta kualitas pelayanan kepada pengguna. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup dalam perancangan sistem ini meliputi yang pertama, manajemen data buku dan anggota. Sistem mampu mengelola data buku, judul, penulis, penerbit, stok, serta data anggota perpustakaan secara terstruktur. Kemudian yang kedua itu transaksi peminjaman dan pengembalian. Sistem menyediakan fitur untuk mencatat proses peminjaman dan pengembalian buku secara otomatis. Yang ketiga yaitu perhitungan denda. Sistem dapat menghitung denda keterlambatan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu pencarian dan reservasi buku. Sistem menyediakan fitur pencarian buku secara cepat, serta memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi buku yang sedang tidak tersedia. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Izin melanjutkan untuk slide berikutnya.
Di sini aplikasi yang kita buat bernama Smart Library Management System. Apa itu Smart Library Management System? Aplikasi ini merupakan sistem manajemen perpustakaan berbasis Java yang dirancang menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Sistem ini bertujuan untuk mengelola data buku, anggota, serta transaksi perpustakaan secara terstruktur dan terintegrasi. Smart Library Management System adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan secara digital. Sistem ini memungkinkan admin dan anggota untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pengelolaan data buku, pengelolaan anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku dengan lebih efisien. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian buku yang memudahkan pengguna dalam menemukan informasi buku secara cepat. Sistem juga mendukung dua jenis koleksi, yaitu buku fisik dan buku digital, sehingga dapat digunakan pada perpustakaan konvensional maupun modern. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif, terorganisir, dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Lalu, apa saja fitur-fitur yang ada pada aplikasi Smart Library Management System? Di sini ada beberapa fitur utama yang dirancang untuk mendukung pengelolaan perpustakaan secara efektif dan efisien. Yang pertama yaitu fitur manajemen data buku. Fitur ini memungkinkan admin untuk menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data buku. Data yang dikelola meliputi judul, pengarang, ISBN, serta status ketersediaan buku. Yang kedua yaitu pemisahan jenis buku. Di sini buku yang kita pisah yaitu buku fisik dan buku digital. Sistem mendukung dua jenis buku ini agar lebih mudah diakses oleh pengguna. Nah, untuk buku fisik, itu memiliki informasi tambahan berupa lokasi rak, sedangkan buku digital memiliki file atau URL yang dapat diakses. Yang ketiga, yaitu manajemen data anggota. Fitur ini digunakan untuk mengelola data anggota perpustakaan seperti menambah anggota baru, mengubah data anggota, serta melihat informasi anggota. Yang selanjutnya yaitu ada transaksi peminjaman buku. Anggota dapat meminjam buku yang tersedia. Sistem akan mencatat tanggal peminjaman dan menentukan batas waktu pengembalian. Lalu yang kelima ada transaksi pengembalian buku. Fitur ini digunakan untuk memproses pengembalian buku oleh anggota. Sistem akan memperbarui status buku menjadi tersedia kembali setelah buku dikembalikan. Lalu yang keenam yaitu ada perhitungan denda otomatis. Di sini sistem secara otomatis menghitung denda jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian buku berdasarkan jumlah hari keterlambatan. Yang ketujuh yaitu pencarian buku. Pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul pengarang atau ISBN. Sistem akan menampilkan hasil pencarian yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Lalu selanjutnya reservasi buku. Di sini jika buku sedang tidak tersedia, anggota dapat melakukan reservasi. Sistem akan menyimpan data reservasi dan memberikan prioritas kepada anggota saat buku sudah tersedia kembali. Dan yang terakhir yaitu riwayat transaksi anggota. Sistem menyimpan riwayat transaksi setiap anggota, termasuk peminjaman dan pengembalian buku, sehingga dapat digunakan untuk melacak aktivitas anggota. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Selanjutnya masuk ke penerapan dari object oriented programnya itu sendiri. Di sini kami menggunakan inheritance. Hal ini memungkinkan adanya pewarisan, sehingga ada pewarisan dari atribut dan metode dari kelas induknya itu sendiri. Sehingga ada hierarki yang struktural dan mencegah harusnya ada penulisan ulang kode yang sama.
Lalu di sini kami menggunakan abstrak kelas juga. Di sini untuk kerangka dasar atau konsep setengah jadinya yang mewajibkan subkelas turunannya bisa melengkapi detail implementasinya itu sendiri. Lalu di sini juga ada interface yang searchable sehingga berbeda dengan abstrak kelas tadi. Interface ini fungsinya sebagai implementasi interface yang memiliki fungsi pencarian dan dipastikan juga dapat seragam untuk lintas kelas yang ada. Lalu ada association di sini juga fungsinya untuk sebagai relasi struktural antara dua objek kelas yang kami gunakan, kelas yang berbeda, sehingga memudahkan adanya interaksi dari objek lainnya dengan menggunakan logika program yang ada. Dan ada yang lainnya ada class dan encapsulation attribute. Kurang lebih sama class dan atribut. Di sini fungsinya untuk blueprintnya saja sebagai objek-objek yang digunakan sehingga atribut itu dapat berguna untuk kelasnya masing-masing. Selanjutnya ada daftar kelasnya. Di sini ada buku fisik, buku digital. Ini kurang lebih untuk fungsi bukunya sendiri. Lalu ada user admin dan anggota, ini untuk peran-peran yang ada. Ada transaksi, peminjaman, pengembalian, ini untuk fungsi umumnya, dan ada denda dan reservasi untuk fungsi khususnya atau untuk fiturnya, dan perpustakaan sebagai dari wadahnya itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah implementasi kelas yang akan kami gunakan untuk sistem perpustakaan ini. Pertama, ada kelas buku yang merupakan kelas dasar untuk penyimpan informasi umum seperti ID buku, judul, pengarang, ISBN, dan status ketersediaan. Selain itu, terdapat metode untuk mendapatkan informasi buku dan mengubah statusnya. Kemudian, terdapat dua turunan dari kelas buku, yaitu buku fisik dan buku digital. Untuk buku fisik, ini memiliki tambahan atribut berupa lokasi rak, sedangkan buku digital memiliki atribut file URL untuk mengakses buku tersebut secara online. Selanjutnya, ada kelas user. Kelas ini merepresentasikan penggunaan sistem dengan fungsi login dan logout. Kelas ini juga memiliki dua turunan, yaitu kelas admin dan kelas anggota. Kelas admin sendiri memiliki hak akses tambahan seperti menambah, mengubah, menghapus buku, serta mengelola data anggota. Sedangkan untuk kelas anggota, memiliki daftar peminjaman, dan juga metode untuk meminjam, mengembalikan buku, serta melihat riwayat. Di sini ada kelas peminjaman yang digunakan untuk mencatat proses peminjaman buku, termasuk tanggal jatuh tempo. Sedangkan untuk kelas pengembalian digunakan untuk menangani proses pengembalian dan menghitung keterlambatan. Jika terjadi keterlambatan, maka akan dibuat objek dari kelas denda yang berfungsi menghitung jumlah denda dan mencatat status pembayaran. Selanjutnya adalah kelas reservasi yang digunakan ketika buku sedang tidak tersedia. Kelas ini menyimpan informasi reservasi seperti ID reservasi, tanggal, anggota, dan buku yang dipesan. Terdapat juga metode untuk membuat dan membatalkan reservasi. Selanjutnya, kelas perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem. Kelas ini menyimpan daftar buku, pengguna, dan transaksi. Selain itu, menyediakan fitur pencarian buku serta menampilkan data buku dan anggota. Untuk transaksi sendiri, kita akan membuatnya menggunakan abstrak class, di mana kelas ini digunakan sebagai dasar untuk proses peminjaman dan pengembalian buku. Di dalam kelas ini terdapat atribut umum seperti ID transaksi, tanggal, anggota, dan buku. Selain itu, terdapat metode abstrak yaitu proses yang nantinya harus diimplementasikan oleh kelas turunannya, yaitu peminjaman dan pengembalian. Dengan menggunakan abstrak kelas ini, kita dapat memastikan
bahwa semua jenis transaksi memiliki struktur yang konsisten. Selanjutnya, kami juga akan mengimplementasi interface searchable. Interface ini mendefinisikan metode search yang digunakan untuk mencari buku berdasarkan kata kunci yang diberikan. Kelas perpustakaan akan mengimplementasikan interface ini sehingga wajib menyediakan implementasi metode pencarian. Dengan menggunakan interface, sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Lalu, di sini terdapat kelas diagram dari keseluruhan sistem. Diagram ini menunjukkan hubungan antar kelas seperti inheritance, association, dan dependency. Terlihat bahwa buku menjadi kelas utama yang diturunkan menjadi buku fisik dan buku digital. User diturunkan menjadi admin dan anggota, sedangkan transaksi menjadi dasar untuk peminjaman dan pengembalian. Terdapat juga relasi antara buku, anggota, dan transaksi yang menggambarkan alur sistem perpustakaan secara keseluruhan. Dengan adanya kelas diagram ini, kita dapat memahami struktur sistem secara menyeluruh sebelum diimplementasikan ke dalam kode program. Ini saya ingin bahas soal rancangan alur sistem. Di sini terlihat ada flow peminjaman buku dan pengembalian buku. Yang pertama, flow peminjaman buku ini prosesnya yaitu dimulai dari anggota yang memilih buku yang ingin dipinjam dari daftar yang tersedia. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan apakah buku tersebut tersedia atau tidak. Jika tersedia, sistem akan membuat data peminjaman yang berisi informasi anggota, buku, serta tanggal peminjaman dan pengembalian. Kemudian selanjutnya sistem juga akan menetapkan tanggal jatuh tempo dan status buku akan diperbarui menjadi tidak tersedia. Semua data transaksi ini kemudian disimpan sebagai riwayat dalam sistem. Namun apabila jika buku tidak tersedia, maka anggota dapat melakukan reservasi jika fitur tersebut didukung oleh sistem. Kemudian untuk flow pengembalian buku, prosesnya dimulai ketika anggota mengembalikan buku yang telah dipinjam. Kemudian sistem akan mencatat tanggal pengembalian, lalu menghitung apakah terjadi keterlambatan atau tidak dengan membandingkan tanggal pengembalian dan jatuh tempo. Jika terjadi keterlambatan, sistem akan mencatat penghitungan jumlah denda berdasarkan lamanya keterlambatan, kemudian membuat data denda tersebut. Setelah itu, status buku akan diperbarui menjadi tersedia kembali, dan jika seluruhnya sudah diperbarui, maka riwayat tersebut bisa disimpan di riwayat transaksi. Kemudian ada flow reservasi buku. Reservasi buku ini dilakukan ketika buku yang diinginkan sedang tidak tersedia. Jadi sistem akan menawarkan fitur reservasi kepada anggota. Jika anggota setuju, maka sistem akan membuat data reservasi. Data tersebut disimpan dan dikaitkan dengan anggota serta buku yang diinginkan. Dengan adanya reservasi ini, anggota akan mendapatkan prioritas untuk meminjam buku ketika buku tersebut sudah tersedia kembali. Kemudian ada flow pencarian buku. Pengguna dapat memasukkan kata kunci seperti judul, pengarang, maupun ISBN-nya. Kemudian sistem akan memproses pencarian berdasarkan kata kunci tersebut. Hasil pencarian akan ditampilkan dalam bentuk daftar buku yang relevan, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan buku yang diinginkan. Teknologi yang kita gunakan sebagai backend yaitu Java sebagai bahasa pemrograman utama. Kemudian pada sisi front-end-nya kita menggunakan React untuk membangun tampilan interface dan interaktif. Kemudian untuk database-nya kita menggunakan MySQL sebagai penyimpanan data.
Selain itu, terdapat beberapa tools yang mendukung seperti Visual Studio Code, NetBeans, XAMPP, and Draw.io. Ya, kemudian kesimpulannya, sistem Smart Library Management System ini dirancang untuk membantu pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem ini mampu mengelola data buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian secara terstruktur. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pencarian buku, reservasi, serta perhitungan denda otomatis. Dari sisi pengembangan, sistem ini telah menerapkan konsep Object Oriented Programming sehingga memiliki struktur yang lebih modular, terorganisir, dan mudah untuk dikembangkan di masa depan. Dengan adanya sistem ini, kami berharap dapat menjadi solusi yang baik dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, serta dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem yang lebih kompleks ke depannya. Mungkin untuk kelompok 4, seperti itu. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.